Christian Van Blumenta. Saya seorang pekerja seni yang sedang berusaha masuk ke dalam industri kreatif. Beberapa orang memandang kesenian dan industri kreatif itu adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Beberapa orang yang lain lagi menganggap bahwa kesenian sudah menjadi bagian dalam industri kreatif. Bagi saya, memaksimalkan potensi diri adalah hal yang jauh lebih penting. Sekarang saya menjadi bagian dalam sebuah branding company. Di sini saya bisa mengeksplorasi banyak hal, di mana ide dan gagasan terus digodok hingga menghasilkan sesuatu yang bukan hanya berorientasi pada profit, juga pada apa yang kita sebut dengan berkarya. Berkarya bukan hanya tentang menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak, tapi juga tentang kepekaan individu, kerja sama tim, mendengarkan orang lain, menerima kritik, dan yang terpenting, berkarya adalah proses jujur pada diri sendiri. Di lain waktu kita akan berkenalan lebih dekat lagi, atau mungkin kita akan berkarya bersama. Halo Kampringers, saya Johnny Kampring, badut yang tidak bisa melucu. Nah, sekarang saya bersama dengan seorang teman. Dia adalah Chief Marketing Officer di sebuah perusahaan bernama TNT, sebuah branding company. Tapi yang menariknya adalah dia juga seorang aktor, sutradara teater. Nah, sebelah saya ini orangnya. Ini orangnya. Ya, emangnya kita temenan? Temen lah, kan baru kenal tadi salaman. Iya. Katanya kalau nggak kenal maka tidak berteman Ya, gitu. siap. Dia adalah Christian Van Blumenta. Ya, apa kabar? Bro, panggil bro ya. Manggil Bray. Bray, apa kabar Bray gitu. Sehat puji Tuhan, Bang Joni. Ini ya, ini unik nih. Siap. Saya harus juga memperkenalkan Chris. Kalau misalnya banyak orang berpikir di luar sana, aktivitas bermain teater itu biasanya identik dengan gembel-gembelan gitu ya, terus gila-gilaan gitu. Nah sekarang Di mana? Identik di mana? masih banyak di luar sana yang begitu, karena orang teaternya juga sering mengidentifikasi diri seperti itu gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba unik nih, ada seorang aktor teater, terus sutradara teater juga yang memilih berkecimpung di dunia bisnis ya. Bisnis itu bisa disebut bisnis nggak? Ya bisa disebut dunia bisnis ya. Dan kemudian dapat alhamdulillah dapat posisi yang enak juga gitu. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Sebelum bicara soal teaternya, tentu ingin tahu juga ini TNT ini apaan sih sebetulnya? Lebih spesifiknya apaan sih, Chris? Yang mana dulu ini yang? Ya, sebenarnya gue mau pengen respon sebenarnya nggak unik sebenarnya, Bang. Maksudnya kalau orang teater kemudian tidak bergembel-gembel ria gitu. Ya unik ya, nggak unik lah. Nggak unik ya. Ya malahan Jadi biasa gitu. sebenarnya yang unik yang bergembel-gembel ria. Kenapa? Karena mungkin teman-teman sangat memuja kayak sosok-sosok seperti Rendra atau mungkin Grotowski gitu. Jadi Tapi mereka megah dalam kemiskinan, dalam artian lagian kita ngomongin kayak miskin juga ngapain juga lah ya. Ini bukan perkara kayak miskin, tapi perkara lifestyle-nya. Lifestyle. Itu pilihan. Ya, itu pilihan. Tapi kan orang akan melihat dari tampilan luar tetap. Nah ini kan penting, bahwa ternyata ada juga orang yang bekerja di sebuah pekerja kantoran juga, yang dia berpenampilan kasual gitu sehari-harinya, berada di lingkungan yang juga formil gitu. Katakanlah formil ya, dunia di Broadway banyak kok yang bekerja part-time. Kita nggak bicara Broadway karena masyarakat Indonesia juga mungkin banyak yang tidak tahu itu Broadway kan. Ya kita hanya bicara ini pada orang-orang yang mungkin juga tidak hanya orang teater, Chris, tapi juga ada orang-orang yang di luar sana yang mungkin teater itu tidak mengenal teater sama itu sekali, menonton ini. Gembel aja, ya. jalanan gitu. Ya, nah sekarang kan ada juga ternyata orang teater yang tidak begitu gitu. Nah ini juga penting untuk dibicarakan. Sebenarnya itu pilihan sih, Bang. Maksudnya pilihan. Persoalan di jalan pun bagi gue nggak masalah, dan itu juga menjadi bagian hidup gue juga.
memilih lu ada di mana. Sebenarnya tidak hanya orang teater, bisa siapapun, dia mau orang apapun, kalau dia ingin memilih untuk ada di jalan dan dia berbicara sesuatu tentang jalanan itu, ya gue pikir sah-sah aja. Dan nggak identik lah, maksud gue orang teater harus bergembel-gembel ria, atau yang bukan teater atau katakanlah musisi gitu tidak gembel dan lain-lain. Itu pilihan hidup di luar profesi apapun dia, menurut gua. Nah, kembali kalau kenapa tadi pertanyaan apa TNT ya? Iya. Jawabannya kemana ya? Iya. Kebetulan kantor gue itu branding company, ya, yang mengurusi segala sesuatu tentang brand. Cuma masih fokus pada illiquid vape. Oh, sekarang lagi fokus ke illiquid vape. Sekarang yang dilakukan dalam konteks kerja di perusahaan itu ya, ada nggak kaitannya dengan mengerjakan sesuatu yang bentuknya masih berhubungan dengan art gitu? Oh, jelas. Ya? Karena kalau bicara persoalan branding, artinya kan ada frame sebenarnya, framing. Branding bagi gue adalah bagaimana kita memposisikan kita ingin dilihat seperti apa, atau kita mengarahkan orang melihat sesuatu itu seperti apa. Nah, di situ hal-hal yang dimainkan adalah persoalan rasa, pasti persoalan, karena gini, ada beberapa brand ternama kayak nggak apa-apa ya. Gitu ya. Kayak A atau B, dia tidak melulu membicarakan tentang rasanya, tapi tentang sesuatu di balik produk itu sendiri. Perasaan-perasaan apa sih yang akan didapatkan oleh customer ketika membeli itu. Nah, itu yang aku pikir masih sangat berhubungan, dan secara real itu bisa disampaikan dengan banyak driversnya, kayak apakah dari wilayah foto, video, atau poster. Banyaklah strategi marketing untuk membranding sesuatu. Nah, wilayahnya, ranahnya masih pada ranah itu ya, bentuk-bentuk audiovisual ya. Audiovisual. Termasuk juga nggak pertunjukan seni dikerjakan nggak dalam proyek itu? Sebenarnya jika ada hubungannya itu termasuk. Jadi kami tidak membatasi diri akan bergerak di ruang mana. Tinggal itu masih sesuai dengan konsep. Betul, lagi gitu masih sesuai dengan konsep brand tersebut, akan ke arah mana dan marketnya seperti apa. Pola pendekatannya juga akan menyesuaikan. Jadi ya itu persoalan strategi lah. Mau bentuknya seperti apa, yang penting kan goalsnya apa, objektifnya apa. Objektifnya Z semua. Ya berarti kita akan mendekati semua untuk menunjang si Z ini. Termasuk apakah itu pertunjukan, apakah itu karya rupa ataupun karya audiovisual. Cuma kebetulan karena sekarang sosial media yang sedang menjanjikan secara strategi marketing, ya kebanyakannya ada di sosial media memang. Ada nggak korelasi sebetulnya? Kan ini orang pasti berpikir biasanya ngerjainnya teater ya, terus sekarang sibuk ngerjain ini di wilayah marketing gitu, menjual nge-branding produk. Ya. Korelasinya seperti apa sih? Berhubungan erat tidak sebetulnya? Sebenarnya gini, apapun menurut gua, apapun itu bisa sangat berhubungan erat dengan teater. Ya. Kebetulan kan gue pelaku teater. Ya. Nah, gue mau ngambil satu sudut pandang kayak gini. Di dalam sebuah peristiwa kesenian atau peristiwa teater, sebuah pertunjukan seumpama, ada yang selalu dibicarakan tentang setelah selesai pertunjukan, penonton akan membawa pulang sesuatu untuk dipakai di kehidupan sehari-harinya. Kostumnya aktor gitu. Enggak. Pesan-pesannya dong. Iya. Atau apapun lah. Iya. Yang didapatkan di sebuah pertunjukan kesenian, di sebuah karya. Nah, apakah itu kalau
teknis lah ya, apakah itu memang kejaran pertunjukannya penonton akan membawa pulang sebuah pesan yang melewati proses katarsis, atau ternyata lewat proses berpikir dan sehingga penonton jadi kritis dan segala macam bla bla bla. Nah, di situ kan ada nilai-nilai yang dibawa pulang sama penonton. Nah, sekarang aku pengen bicara apa sih yang setelah pertunjukan harusnya penonton bawa pulang sesuatu, ya pelaku pun membawa pulang sesuatu. Nah, dan pelakunya membawa pulang sesuatu ini itu harusnya lebih banyak karena dia melewati proses tadi. Selain ini ya, keuntungan dari tiket dan segala macam. Ya, apapun lah itu. Iya, itu pun kalau tiketnya dijual. Ya, kalau gratisan juga. Ya, nggak apa-apa toh. Ya. Benar. Jadi ada yang dibawa pulang oleh si, bukan hanya penonton, si pelaku pun membawa pulang sesuatu. Nah, di titik ini ketika dia membawa pulang sesuatu, dia akan menggunakan itu untuk hidupnya. Apakah akan berproses teater lagi, atau akan bekerja sebagai apa, atau akan sebagai mahasiswa, sebagai bla 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 dan segala macam. Nah, di titik itu sebenarnya proses setelah panggung. Jadi post performing lah. Post performing itu yang sangat berguna di dunia gue sekarang yang gue pakai. Jadi setelah proses di panggung, kemudian gue mendapatkan banyak hal, pengetahuan, hal-hal persoalan rasa dan segala macam. Nah, ini yang gue pakai di kehidupan gue sekarang, dalam artian di